Pemirsa, untuk melihat dan juga mengartikan apa yang terjadi saat ini dengan begitu dinamisnya situasi yang ada, sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik Khairul Umam. Mas Umam, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Mas, kita melihat dari 2 hari ini saja itu dinamis sekali yang terjadi di lapangan begitu ya Mas ya. Pertemuan dengan A, B begitulah. Anda melihat bahwa Pak Prabowo ini menemui beberapa tokoh di jelang-jelang pelantikan ini, merangkul semua pihak. Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang ini adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi transisi pemerintahan ke depan. Dan kita tahu Pak Prabowo sendiri juga sudah meyakinkan beberapa langkah sekaligus sebagai upaya untuk memitigasi supaya kemudian tidak terjadi turbulensi atau manuver-manuver yang sekiranya tidak diperlukan dalam proses transisi kekuasaan yang akan datang. Kita tahu beberapa waktu lalu Pak Prabowo menemui Pak Jokowi di pelataran Senayan, kemudian di Solo, secara khusus tampaknya juga mendiskusikan proses finalisasi pemerintahan baru. Dan hari ini kalau misal dijadwalkan dengan Pak Surya Paloh, kemudian yang kita tunggu-tunggu juga pertemuan dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Memang bagaimanapun juga positioning dari partai-partai politik tersebut yang per hari ini tampaknya belum begitu clear apakah akan menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak. Tampaknya memang dibutuhkan kejelasan. Meskipun kalau misal kita cermati dari positioning PDIP sendiri, ada nama-nama yang dianggap secara politik memiliki kedekatan dengan PDIP, let's say seperti Pak Budi Gunawan, yang kemarin terbukti beliau juga menjadi bagian dari yang ikut dalam proses pembekalan Hambalang Retreat di Sentul Hambalang kemarin, mengindikasikan bahwa ada dukungan yang sudah tangible, sudah clear dari PDIP kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi meskipun demikian, secara struktur Pak Budi Gunawan sendiri juga bukan menjadi bagian dari PDIP itu sendiri. Dan di saat yang sama, menurut informasi spekulatif, konon yang dibawa pesan dari Bu Mega melalui Pak Pramono Anung yang menemui Pak Prabowo beberapa waktu lalu, juga membawa salah satu proposal selain Pak BG, adalah proposal untuk posisi Jaksa Agung. Tentu ini menjadi sebuah spekulasi yang akan terus berkembang sampai kemudian nanti kepastian firm di pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul. Tentu PDIP berharap ada ruang yang barangkali bisa dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan ke depan, tetapi tampaknya PDI juga mencoba untuk mencari celah supaya kemudian tetap bisa bersuara secara kritis, memberikan kritik-kritik konstruktif dari luar pemerintahan juga, sehingga kemudian ini mencoba untuk memainkan standar ganda. Dalam konteks ini tentu kalau misal tidak dibahasakan standar ganda ya, berarti istilahnya double strategy, political approach. Nah, ini yang kemudian memunculkan sejumlah spekulasi. Apakah kemudian PDIP secara letterless memberikan dukungan, secara formal memberikan dukungan, tetapi tampaknya yang diusung oleh PDIP untuk masuk di pemerintahan bukan kader inti yang merepresentasikan struktur PDIP, tetapi mereka yang berasal dari lingkar dekat PDIP, yang diidentifikasi secara politik menjadi bagian dari lingkar dekat PDIP, tetapi tidak menjadi representasi PDIP. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan, maka tampaknya PDIP masih memiliki keinginan atau kepentingan untuk tetap ingin bersuara di luar kekuasaan, karena bagaimanapun juga captive market dari segmen yang seringkali tidak setuju dengan pemerintahan itu ada di kisaran 20-25%. Kalau misal semua partai kemudian berada di dalam pemerintahan, tidak ada yang kemudian mendapatkan atau mengelola captive market yang seringkali tidak setuju dengan pemerintahan, maka itu akan menjadi political loss. Nah, tampaknya PDIP per hari ini masih mencoba untuk berhitung, sekaligus juga untuk memastikan dalam proses negosiasi dan juga kompromi ke depan. Saya kira demikian, Mas Anggi. Baik. Mas, ini berarti posisi Pak Prabowo diuntungkan atau justru dirugikan dengan kondisi masih tarik ulur begini dengan PDIP?
Kalau dari sisi Pak Prabowo sendiri, tentu keberadaan PDIP untuk masuk di dalam pemerintahan itu sangat menguntungkan. Karena dengan adanya PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 yang lalu, dengan saham politik 19%, elektabilitas dan juga kekuatan suara di parlemen, maka itu akan menjadi sebuah semacam judgment sekaligus juga garansi, political garanti bagi pemerintahan baru untuk tidak menghadapi sebuah turbulensi akibat manuver-manuver oposisi yang cukup signifikan. Tetapi di saat yang sama, sebenarnya yang diuntungkan dalam konteks ini tentu Pak Prabowo sendiri. Karena kalau misal kemudian Pak Prabowo memberikan ruang pada PDIP, maka Pak Prabowo tampaknya tengah mencoba untuk memainkan strategi balancing of power atau strategi perimbangan kekuasaan. Kita tahu bagaimanapun juga Pak Jokowi dan juga lingkar dekatnya yang direpresentasikan oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih memiliki kekuatan politik yang cukup memadai, memiliki saham politik yang cukup memadai. Nama-nama sejumlah menteri yang dulu berada di pemerintahan Pak Jokowi juga sekarang masih bertengger di pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian ke depan Pak Prabowo kemudian merasa ada intervensi lebih lanjut, ada cawe-cawe lebih lanjut dalam konteks kewenangan presiden, maka keberadaan PDIP bisa menjadi alat penawar atau untuk menetralisir anasir-anasir yang mencoba untuk melakukan itu. Maka dalam konteks ini Pak Prabowo tentu tidak ada masalah. Tetapi tentu kalau hadirnya PDIP di dalam pemerintahan, yang menjadi patut berkhawatir salah satunya tentu adalah Pak Jokowi dan juga lingkar dekatnya. Dalam konteks ini barangkali Mas Gibran. Karena kita tahu sikap dan positioning dari PDIP sendiri begitu clear, disampaikan dalam berbagai kesempatan, dalam Rakernas, dalam Rapimnas, terhadap hasil pemilu 2024 yang lalu, yang dianggap sebagai bentuk real dari kemunduran demokrasi, dan gugatan PDIP di PT UN sebenarnya juga mengindikasikan bagaimana sikap PDIP terhadap Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Maka komunikasi intensif antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi penting, menjadi relevan untuk dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.